Kembali lagi bersama saya Elfrida Juliana Wina, kelas A jurusan Sosiologi semester 7 dengan NIM 180303037. Hari ini saya akan membuatkan sebuah parodi dari mata kuliah Kajian dan Seminar Masalah-Masalah Sosial. Untuk itu saya mengambil salah satu judul, yaitu peran media sosial terkait Facebook dalam membentuk perubahan kepribadian seseorang. Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut ini. Terima kasih. Tadi kan baru habis jalan dengan pacar, posting foto sedikit dong. Tapi edit pakai Visco dulu. Romantis sekali pacarku. Apa sih? Posting foto peluk-peluk sedikit kan tidak apa-apa. Mesra-mesra biar yang iri tambah iri. Cantik kali, ganteng kali loh pacar aku ini. Posting sekarang. Captionnya biar yang iri tambah iri. Oke deh, upload. Semoga banyak yang like. Opin, lihat muncul berandanya Sativa. Mana kau punya nih? Ini tadi. Tuhan, dia nih. Wait, dia pulang pergi dari pacar. Tanya pesiar di mana kau? Lihat foto ini. Setiap hari saja dia update terus di Facebook. Saya jarang sih Instagram. Aduh, makanya update sedikit, Oping. Saya lihat dia di Mana tadi? ini mana di kamera. Oh, ini dia. Aduh, lihat ya. Lihat mereka punya penampilan. Aduh, Tuhan. Suka saya tersangkut lihatnya. Begini sekali kan? Sekali kan ada pacar kan? Dan tahu sejak Ecak di depan kita, aduh polosnya minta ampun. Nah, padahal yang lihat pacar ini nempelnya kayak bagaimana? Aduh, foto Ecak. Kalau pacaran begini, jangan umbar di sosmed begini saya. Aduh, fotonya berdua kayak Supaya bagaimana? semua orang tahu mungkin. Supaya jangan ada rebut tuh. Bukan begitu, Ju. Kadang begitu biasanya orang kalau pamer kan, supaya jangan ada yang rebut dari pacar. aduh, mau rebutan tidak, pasti dia pacar sadar diri juga, itu sampai tua begitu. Ini lihat, Takutnya dia punya bayangkan pacar dia tidak punya- sadar diri. aduh Tuhan, Dia sama si dulu. sumpah saya tidak bisa tahu dari kemarin sudah berapa hari Ecak kayak begini Saya tahu pas mereka dua posting foto itu kayak berpeluk begini, terus berdua di pantai. Bukan dia mesra, pakai CU lagi. bukan mesra bagaimana sih? Suka kalau begini Kak, mereka pacarannya orang tua sudah tahu tuh begini. Jangan sampai nantinya tiba-tiba mereka update di Facebook, di Instagram, akhirnya Atau apa? mungkin orang tua suka tahu. Kadang begini Kak Opin, inilah kita yang salah menggunakan media sosial gitu. Saking kita mencintai media sosial, kita mengupload semua tentang pribadinya kita di media sosial. Baik kalau itu yang kita upload akan menjadi milik kita. Tapi pada dasarnya kita tidak berprinsip begitu. Akhirnya apa nantinya? Yang menyesalnya dia nanti. Baik kalau itu laki-laki sudah menjadi konsepnya dia untuk jadi pasangan hidup. Mungkin dia salah satu hiburan kan. Kesenangan mungkin. Hiburan bagaimana, Oping? Memang sih banyak orang yang berpikir begini, melari ke media sosial adalah salah satu tempat untuk mencari tenang dan hiburan. Mungkin, tapi kan dia hanya dapat tawaran dari orang atau komentar-komentar yang aduh langgang ya. Ucapan langgang itu mungkin bagi dia besar ya. Tapi sebagai teman Langgang juga, sampai sebagai teman juga kita harus mengingatkan Eca supaya mengurangi sekali sosmednya dia terkait dengan mereka punya hubungan. Kita sudah tahu di story WA kan, kalau WA kan hanya beberapa orang saja yang tahu. Ini Facebook guys, Instagram juga. Aduh, mereka tunjuk. Aduh Tuhan, saya tidak nyangka Ecak begitu. Aduh, berpeluk begini. Aduh. Mungkin bagi kita sih tidak, bukan hal yang wajar, tapi kalau dia ya. Oh iya, ada Nyantai satu berita aja. juga. Itu efek dari yang begini Kak. Saking pacaran, awal pacaran sekitar 1-2 minggu gitu, mereka upload foto berdua di Facebook, bilang serasa dunia milik berdua. Serasa dunia, kau tahu dia punya foto bagaimana begini. Serasa dunia milik berdua, kukis begini. Aduh, bayangkan. Jijik. Iya tuh Kak, memang sih. Terus mereka
bilang begini ya, serasa dunia milik berdua. 2 minggu kemudian apa yang terjadi? Dor, buka itu sedor, ketemu orang tua sudah. Aduh. Baru anak SMP, bayangkan anak SMP yang mau masuk SMA nih, betapa kecewanya orang tua tuh sudah orang sudah tahu tuh, karena mereka tahu sejak orang kalau orang sudah dapat yang kata-kata begitu, mereka screen dan kasih naik di apa itu yang kayak orang Manggarai, grup Manggarai punya Tombo, Manggarai bicara bebas. Pasti posting situ. Mereka posting naik di situ gitu. Terus kita yang lihat di media, aduh Tuhan, ini lihat begini serasa dunia langgang. Baru anak berapa umur berapa mereka kasih umur SMP, baru mau tamat SMP, bayangkan. Ini kejadian-kejadian efek yang salah menggunakan media. Coba mereka pacaran yang biasa-biasa saja. Mau kamu begitu, jangan di sosial media kan. Pengawasan dari orang tua kali. Kalau kembali kepada orang tua ini, ya saya tidak tahu lagi. Tapi kalau kembali kepada diri kita sendiri sebagai generasi, dan kita juga pegang ini HP, tentunya kita di mengelola media sosial ini tuh hal yang positif. Banyak berita-berita uang. Jangan kita terlalu mempercayai, jangan kita mempengaruhi hal tersebut juga. Bagaimana dari media sosial itu sendiri, untuk bagaimana pokoknya kita menggunakan media sosial untuk hal-hal yang berguna, hal-hal yang bertanggungjawabkan gitu. Kira-kira bagaimana caranya kita untuk kasih tau di Ecak, kasihan juga Ecak. Saya lihat tanggapannya orang bilang begini, aduh Ecak berubah sekali, terus apalagi yang lain di bawah nih berubah kayak semua kas tunjuk kok. Aduh, pacar baru leko, aduh, berarti selama ini dia pacarnya siapa? Tahu lagi dia selama ini. Aduh, saking cantiknya dia juga di kelas sih. Populer dia. Saking populernya itu banyak pacar guys. Tapi ini komentarnya orang kayaknya di pacar ini. Oh iya, selama ada yang baru, suka si PP suwe. Aduh, kasihan Ecak baru gimana nih? Kita komen bagaimana Ecak? Begini malas kami deh. Tidak, Ecak. Open. Ya. Tidak, dan duduk cerita apa? Ya ada, cuma ini hanya lihat postingan. Ada postingan. Itu dari mana? Iya, tadi baru habis jalan biasa. Siapa? Tel sayang. Aduh, Enak yang punya pacar. pasti yang barusan posting ya. Dari sana yang hebat nih. Kami udah lihat tadi di sini, ganteng pacarnya cewek. Sulama kok? Baru. Ya, Ecak. Gantian terus ya. Kan kesalahan saja. Ini udah mau kasih tahu dia tadi sama lu kasih tahu kau. Sebagai teman gitu, tidak enak begini Kak. Menggunakan media sosial sih boleh-boleh saja, tapi bisa tidak. Kamu kan saya lihat kan foto di kamu dua tadi itu kayak Terbalengket. nah bukan balengket kalau dibilang baik, kalau kamu bapak mamanya sudah tahu tuh jangan sampai besoknya kamu putus. Kalau bisa kegandeng tangan jarak begitu upload bisa. Ini ada Kurang sayang itu Ida. Kurang mau ya. bukan soal kurang sayang, ini saran saya sebagai teman berdasarkan lihat pengalaman dari saya punya adik sendiri yang tamatan SMP masuk SMA, ya kan begitu, dan pacar rasa dunia milik sendiri. Pokoknya dia postingnya kan bagaimana dan pacar tiba-tiba, mungkin semoga saja ini tidak terjadi pada Ica, tapi alangkah baiknya kamu boleh pacaran, jangan di sosmed kan begitu. Apalagi perubahannya Ica sekarang ini ke bagaimana ya, dari dulunya kan kayak sembunyi-sembunyi gitu pacaran, sekarang nih aduh terlalu cinta, terlalu bucin, gimana Gaul. Biar yang iri tambah iri. aduh ngomong iri tambahin ya. Saya mengerti dengan apa yang Icak maksud, tapi ini saran saja, gunakan media sosial ini untuk baik-baik saja, positif. Orang juga tahu itu punya Icak, nanti orang tidak akan ini percaya Iya, sama kalau Icak. selama Elsa bisa mempertanggungjawabkan ya terserah dari Elsa sih. Tapi setidaknya ini harus di ini saja, dipikir baik-baik lagi, dipertimbangkan lagi tadi profilnya. Jangan sampai yang diprofilkan itu tadi ada suatu fik di belakangnya itu, jangan sampai. Baik kalau pacarnya Ecak punya nih kayak sudah serius dengan itu, tapi kalau hanya main-main itu pertanyaan besar Ecak, pertanyaan besar sekali. Jadi ya baik Ecak, Tergantung dari ingat kita Elsa punya sih. saran. Tergantung dari Ecanya. Tahu sejak media sosial sekarang nih bahwa yang banyak sekali hal-hal yang berdampak negatif bagi diri sendiri. Kita humbar di sosmed ini hari, besoknya
akan dapat nilai yang lain. Hari ini baik, besok putus. Orang dapat tanggapan negatif. Nah, itu kan berpengaruh pada kita diri. Dan yang buat siapa? Bukan orang lain tapi diri sendiri. Jadi, alangkah baiknya post saja foto sendiri, manjakan diri sendiri di sosial media, apa ya. Pokoknya itulah. Jadikan diri sendiri sebagai kelola dalam sosial media, jangan orang lain. Ya sudahlah, berhubung kan takut nanti yang lain lihat, yang sayang yang lain lihat, jadi begitu sudah. Oke, nanti akan dikurangi. Silakan mempertahankan yang iri tambah iri cek ya. Pas. Hati-hati ya, Supaya hati-hati. ini Sekedar mengingatkan saja. Sudah indah panas di sini nih. Ya saya tahu. Beli es. Dah. Hati-hati ya. Hati ketahuan. Kita itu baik. Saya kesal. Suka saran dan dia. Semoga Ica bisa mendengarkan. Saya pulang su. Oh iya, hati-hati. Nih kau kayak tukang gusik, kali kau yang bengkerok. Tapi itulah video yang saya sudah paparkan terkait dengan media sosial tersebut. Dan dalam hal ini saya membuat kesimpulan bahwa Facebook ini tidak hanya berdiri sebagai salah satu hal yang paling populer dan terkenal di dunia. Akan tetapi hal ini juga dapat membawa efek samping, itu dampak negatif ataupun dampak positif bagi para penggunanya. Dalam hal ini media sosial banyak yang digunakan oleh setiap individu ataupun kita semua. Tentunya sekarang menggunakan media sosial itu sendiri, sekarang kita sedang menikmatinya. Akan tetapi ketika kita tidak menggunakannya sebaik atau sebijak mungkin, tentu dia akan berpengaruh pada diri kita ataupun pribadi kita. Perubahan yang terjadi sekarang, bahwa perubahan-perubahan itu tentunya sudah kita alami dari generasi ke generasi. Semakin tingkat perkembangannya zaman, bahwa penggunaan media sosial itu bukan hanya di kalangan anak remaja juga, tetapi anak-anak yang masih SD ataupun SD, mereka sudah menggunakan media sosial. Dalam hal ini bahwa mungkin dari keluarga juga sudah memberikan kesempatan atau ruang kepada anak-anak untuk menggunakan media sosial tersebut. Dalam hal ini bagaimana mereka menggunakan sosial itu lebih ke dalam hal perkembangannya, proses belajarnya mereka, terlebih khusus dalam dunia romantika. Bagaimana mereka menggunakan media sosial, terlebih khusus Facebook itu sendiri, untuk mempublikasikan kepribadian mereka atau pertumbuhan perkembangan mereka itu seperti mereka sudah mulai mengenal pacaran, dan dalam hal ini mereka sudah mulai memediasosialkan hal-hal tersebut. Untuk dalam hal ini bahwa banyak sisi-sisi yang perlu kita pertimbangkan lagi supaya bisa mengurangi, dan bagaimana kita bisa menggunakan media sosial itu sendiri dengan bijak. Untuk itu saran dari saya sebagai generasi yang tentunya memiliki kecerdasan tersendiri, mari kita gunakan media sosial dengan baik, perkurangkan publikasi terkait dengan kepribadian kita yang berbaur negatif dan akan berdampak negatif juga bagi pribadi kita. Dan mari kita gunakan juga dengan nilai-nilai positif saja, dan itu juga bermanfaat bagi diri kita sendiri ataupun orang lain yang membaca atau update juga dengan media sosial. Gunakan secara baik supaya bisa membangun dan bisa membantu kita untuk bisa lebih memiliki nilai atau mendapatkan nilai-nilai positif dari media sosial itu sendiri. Mungkin saja dari saya, sekian dan terima kasih.